kita lanjut untuk pemantulan pada cermin yang lengkung. Kalau tadi kan itu adalah pemantulan pada cermin datar ya. Nah, sekarang bagaimana proses pemantulan pada cermin lengkung. Nah, cermin lengkung itu sendiri sebenarnya ada dua ya. Ada cermin cekung, SMP ya, ada cermin cembung. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, pertama kita lihat dulu pemantulan pada cermin cekung. Ya, jadi cermin lengkung kan dibedakan menjadi dua, cekung sama cembung. Kita lihat pertama pada cermin cekung. Nah, di dalam cermin cekung, hukum pemantulan itu juga berlaku. Ya, pasti berlaku ya, karena namanya juga pemantulan ya. Nah, tetapi yang menarik di dalam cermin cekung itu adalah bahwa kalau dia cermin lengkung mau cermin cekung atau cembung, nanti dia akan memiliki yang namanya titik fokus. Jadi titik fokus itu artinya apa? Titik fokus itu adalah titik di mana nanti sinar itu akan difokuskan atau diarahkan ya. Jadi kalau misalnya datang sinar akan difokuskan di satu titik. Nah, titiknya itu namanya adalah titik fokus. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu ada beberapa sinar istimewa ya. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini udah kamu pelajari sebenarnya waktu SMP. Kita hanya mengulang aja. Jadi misalnya ini ada cermin cekung, ini cermin cekung ya. Kalau ini permukaannya ini adalah cekung. Ya. Ini permukaan cekungnya. Maka ini namanya titik fokus. Lalu ini M. M itu apa? M ini adalah jari-jari dari kelengkungannya nih. Nah, namanya lengkung, berarti kan memiliki jari-jari. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama. Mana sumbu utama? Sumbu utama ini. Nah, ini titik pusat lensa U. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini tadi dia, titik fokusnya. Bisa ya? Ini sinar yang pertama. Nah, sinar yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Sekarang kita balikkan. Kalau tadi kan sinarnya sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Oke, sekarang bagaimana kalau sinarnya itu melalui titik fokus? Maka akan dibalikan. Maka sinarnya jadi sejajar sumbu utama. Maka kalau kita buat kira-kira seperti ini. Ya, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sumbu utamanya. Oke, nah ada sinar yang istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat lengkung cermin atau M. M itu tadi adalah jari-jari ya. Dipantulkan kembali ke titik pusat lengkung tersebut. Jadi kalau sinarnya itu melalui titik pusat lengkungnya atau jari-jarinya, maka itu dipantulkan kembali. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, jadi ketika datang sinar melalui titik pusat kelengkungannya ke cermin, maka ini dipantulkan kembali. Nah, dibalikkan. Nah, itu dia kira-kira. Nah, inilah 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, untuk apa sinar istimewa ini? Sinar istimewa ini nanti kita gunakan untuk membentuk bayangan dari cermin cekung. Jadi bagaimana cara membentuk bayangan pada cermin cekung? Cukup gambar minimal 2 sinar istimewa. Ya, ini dia. Untuk menggambar bayangan pada cermin cekung, gambar minimal 2 sinar istimewa. Lalu, perpotongan sinar pantulnya itulah nanti sebagai bayangannya. Nah, itu konsepnya. Jadi sinar istimewa ini digunakan untuk membentuk bayangan. Nah, gambar minimal 2 sinar istimewa. Kalau satu digambar, pasti nggak dapat. Minimal 2. Kalau 3-3 yang digambar, bisa. Oke, nah kita lihat contohnya. Pembentukan bayangan atau cara melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Misalnya, ini contoh pertama. Bendanya kita letakkan di belakang M atau di belakang R. Jadi bendanya ini. Jadi benda di depan M atau S-nya lebih besar dari 2F. Karena nanti fokus itu adalah 2 kali, jari-jari itu adalah 2 kali fokus. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kalau bendanya di belakang F ini atau di depan M ini atau R, maka bagaimana sifat bayangannya? Coba kita lihat. Gambar minimal 2 sinar istimewa. Sinar pertama, sinar datang sejajar sumbu utama
dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini sinar istimewa yang pertama. Lalu kita gunakan sinar istimewa yang ketiga. Bisa nggak yang kedua? Bisa, itu pasti sama. Tapi di dalam kasus ini, nah, kita ambil sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui pusat cermin itu dipantulkan kembali. Nah, jadi kan di sini berpotongan. Oke, ini bayangannya. Nah, coba perhatikan bayangan. Ini kan depan, ini belakang. Berarti bayangannya di depan. Itu namanya bayangan nyata. Lalu bagaimana posisinya? Ini kan tadi ke atas, ini jadi ke bawah. Berarti dia terbalik. Maka nyata itu selalu pasangnya terbalik. Coba lihat bayangannya. Makin besar atau makin kecil? Ternyata makin kecil. Berarti bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Nah, itu kalau bendanya kita letakkan di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya bendanya kita letakkan di antara fokus dan pusat cermin di sini? Ya, maka kalau kita gambarkan sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu kita gambar sinar istimewa yang ketiga, ini sinar datang melalui pusat cermin, ini dipantulkan kembali. Maka kalau kita perpanjang ini tadi sinar pantulnya, ini sinar pantulnya kita perpanjang, dia bertemu di sini. Maka bayangannya jadi ini. Nah, bayangannya jadi di mana? Ternyata jadi di belakang. Maka itu namanya maya. Maya itu pasti tegak, jadi bayangannya tegak. Jadi bayangan maya tegak. Nah, lihat bayangan makin besar atau makin kecil? Makin besar. Berarti bayangannya maya tegak diperbesar. Itu kalau bendanya kita letakkan di sini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya benda diletakkan di antara M dan F? Artinya di antara jari-jari dan fokus. Nah, ini. Ini M, ini fokus, benda kita letakkan di sini. Nah, kita gambar sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu kita gambar sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, berpotongan ini bayangannya. Bayangannya di depan, berarti itu adalah nyata. Pasangan nyata itu pasti terbalik dan diperbesar. Maka bisa kita buat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, bagaimana kalau bendanya misalnya kita letakkan tepat di M? Jadi bendanya tepat di M. Nah, ini bendanya. Kita gambar sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, coba kamu perhatikan. Ternyata bayangannya tepat di M juga. Artinya benda dan bayangan berjumpa. Ya. Oke, lalu bayangannya kan di depan, maka bayangannya itu adalah nyata. Kalau bayangan di depan itu nyata, kalau di belakang itu maya. Jadi bayangannya nyata, pasangan nyata terbalik. Nah, diperbesar atau diperkecil? Tidak, ternyata ukurannya sama dengan bendanya. Jadi nyata, terbalik, dan sama besar. Jadi tadi udah kita buat contohnya ya. Kalau di depan M, sifatnya bagaimana? Kalau di antara fokus dan pusat cermin, sifatnya gimana? Kalau di antara M dan F, sifatnya gimana? Kalau di M atau di jari-jari, sifatnya gimana? Nah, ini menarik ya. Ini kamu ingat, kalau misalnya dalam soal dikatakan, di manakah benda diletakkan supaya bayangan sama bendanya berjumpa? Maka bendanya itu harus kamu letakkan tepat di jari-jarinya atau pusat kelengkungan cerminnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau bendanya tepat di F? Ya, kalau bendanya tepat di F. Nah sebenarnya kamu bisa coba sendiri, maka nanti kalau bendanya tepat di F, gambar sinar istimewanya, maka akan kamu peroleh nanti sinar-sinar pantulnya itu tidak berpotongan. Artinya apa? Berarti bayangannya itu dijauh tak hingga. Oke, kalau kamu perhatikan untuk 4 kasus ini, semua sinar pantulnya itu kan berpotongan. Berarti ada bayangan yang dibentuk. Tetapi kalau bendanya nanti tepat di titik fokus, kalau kamu gambarkan sinarnya itu, maka itu akan sinar-sinar pantulnya itu akan sejajar. Sejajar artinya tidak akan pernah berpotongan. Berarti bayangannya itu kita anggap dia di jauh tak hingga. Di jauh tak hingga itu bukan berarti bayangan tidak ada. Ada, tetapi tidak bisa kita ukur secara pasti. Contoh nyatanya misalnya, kalau kamu perhatikan sebuah bintang malam-malam hari, ada nggak bintangnya? Ada, kamu nampak. Ya. Lalu kamu bisa nggak pastikan berapa jaraknya? Tidak bisa. Jadi
hijau tak hingga itu bukan berarti bayangannya tidak ada.